Kondisi emosional Eddie dan Venom membuat mereka sering sekali melakukan hal yang tidak seharusnya. Bahkan kini ia menghancurkan salah satu bar di Meksiko. Apalagi setelah Eddie mendapat kabar bahwa dirinya kini sedang buronan. Dan Venom malah sempat meninggalkan simbiotnya di bar ini. Semua kamera pengawas di dunia kini sudah mengawasi Eddie. Terlihat Xenopage, utusan dari Knull, sudah sangat dekat dengannya. Namun Xenopage tidak mendeteksi Eddie dan Venom adalah Codex. Diawali dengan amarah Knull kepada para simbiotnya yang berkhianat dan kabur, sehingga Knull memerintahkan para monster pengikutnya yaitu Xenopage untuk pergi mencari Codex yang bisa membebaskannya. Karena Eddie sudah diawasi oleh semua kamera keamanan di dunia, keberadaannya pun kini sudah semakin dekat dengan pasukan militer yang akan menangkapnya. Pasukan militer dan beberapa ilmuwan melakukan penelitian terhadap para simbiot di area 55 yang terletak jauh di bawah tanah. Disinilah tempat penelitian yang sesungguhnya, di mana para simbiot yang sudah ditemukan di bumi kemudian dikumpulkan untuk diteliti lebih jauh. Betapa mengejutkan, detektif Mulligan yang sudah dianggap meninggal dunia ternyata dikurung di sini dan dijadikan bahan penelitian. Salah satu simbiot sudah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Salah satu simbiot yang sudah berhasil hidup di dalam tubuh Mulligan mengatakan bahwa akan ada bahaya besar datang ke bumi dan mereka harus waspada terhadap para Xenopage. Seluruh simbiot dapat merasakan ancaman ini. Venom bersama Eddie pun masih melanjutkan pelarian mereka dan kini mereka malah nebeng di sebuah pesawat yang sedang melaju sangat kencang. Namun saat Venom berubah menjadi wujud sempurnanya di tubuh Eddie, Xenopage bisa merasakan keberadaan mereka dan langsung menyerang Venom. Untung saja kali ini Venom bisa menghentikan Xenopage. Venom pun berkata ia tak bisa lagi muncul dengan wujud sempurna di tubuh Eddie dan mereka pun terjun dari pesawat. Setelah mereka mendarat, barulah Venom menjelaskan mengapa Xenopage mengejar mereka. Ternyata Codex yang diburu oleh Knull dan Xenopage ada di tubuh Eddie dan Venom. Codex bisa muncul saat salah satu dari simbiot menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan nyawa manusia yang seharusnya sudah meninggal, dan Venom pernah melakukan itu kepada Eddie. Codex adalah kunci untuk membebaskan Knull dari penjaranya. Venom pun merasuki sebuah kuda agar mereka tidak terdeteksi oleh monster yang memburu mereka. Walaupun Venom sempat menghancurkan tubuh Xenopage saat bertarung di atas pesawat, ternyata Xenopage bisa bertransformasi kembali dan tetap hidup untuk memburu Codex. Dengan Venom merasuki kuda ini, mereka pun bisa aman dari radar Xenopage. Namun tidak dengan buruan para tentara yang ingin menangkap Eddie dan Venom. Eddie yang kini menjadi buronan tentu saja harus ditangkap, dan pasukan militer juga bersikeras ingin menangkap semua simbiot. Venom dan Eddie terpisah sehingga membuat Eddie sangat kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Ia sempat tertangkap, namun pada akhirnya ia bisa membebaskan diri. Namun kini arus deras membawanya ke air terjun yang sangat tinggi. Venom yang melihat itu pun langsung kembali ke tubuh Eddie dan berubah wujud sempurna di tubuh Eddie. Hal ini membuat Xenopage bisa mendeteksi Codex yang ada pada tubuh mereka. Bahkan kini Venom malah dibuat tak berdaya oleh sengatan listrik dari pasukan militer. Xenopage langsung terjun ke sungai tempat Venom dan Eddie berada, sehingga Venom bisa meloloskan diri dari jeratan para militer lalu masuk kembali ke tubuh Eddie. Dengan begitu Xenopage tidak bisa mendeteksi Codex lagi. Jenderal Rex tampak sangat marah karena anggotanya sudah dimusnahkan oleh Xenopage. Ia pun memerintahkan semua ilmuwan di area 55 untuk kembali berkomunikasi dengan salah satu simbiot yang sudah mendapatkan inang barunya. Simbiot ini pun kembali menjelaskan betapa bahayanya jika Knull mendapatkan Codex yang ada di tubuh Eddie dan Venom. Seluruh semesta bisa hancur dalam sekejap, dan satu-satunya cara memusnahkan Codex adalah jika di antara Eddie atau Venom meninggal atau musnah. Venom dan Eddie pun semakin kehilangan arah di tengah pelariannya. Eddie bertemu dengan salah satu keluarga yang mau mengantar mereka ke tujuan Eddie, yaitu New York. Sampailah Eddie di Las Vegas dan keluarga Martin hanya bisa mengantarnya sampai sini. Eddie pun diberikan sedikit uang oleh Martin. Namun karena tujuan mereka masih sangat jauh, yaitu New York, Eddie harus mencari uang tambahan sehingga ia menggandakan uangnya di sebuah kasino. Tubuh Eddie sepenuhnya dikendalikan oleh Venom, sehingga bukannya untung, mereka malah buntung sampai uangnya habis semua. Eddie malah bertemu dengan Nyonya Chen di kasino ini. Karakter Nyonya Chen berubah sangat drastis. Ia menjadi wanita yang sangat kaya. Nyonya Chen pun mengajak Venom ke kamarnya. Karena Venom sangat menyukai Nyonya Chen, Venom malah berubah menjadi wujud sempurna di tubuh Eddie, sehingga Xenopage bisa mendeteksi Codex yang ada di tubuh mereka. Xenopage sudah sangat dekat dengan Venom. Sementara itu di markas militer, Jenderal Rex mendapat informasi bahwa CCTV menemukan keberadaan Eddie di sebuah hotel lalu mengarahkan pasukan untuk menangkap mereka. Xenopage langsung menyergap Venom, namun Venom cepat masuk kembali ke dalam tubuh Eddie sehingga Codex tidak terdeteksi lagi oleh Xenopage. Namun kini Eddie yang mendapat masalah karena pasukan militer sudah mengepungnya. Gelombang suara yang sangat keras mengeluarkan Venom dari tubuh Eddie, dan kini Eddie sudah terpisah dengan Venom
lalu dibawa ke markas militer di Area 55. Keluarga Martin yang berkeliling dunia untuk mencari alien pun ternyata kini sedang berada di Area 51 yang sangat dekat dengan Area 55 yang merupakan pusat penelitian para simbiot. Venom pun akhirnya dikurung juga di sini dan Eddie yang baru sadar dari pingsannya sangat terkejut melihat detektif Mulligan ada di sini. Namun simbiot yang ada di dalam tubuh detektif berpihak kepada Eddie dan Venom. Saat Eddie akan dieksekusi oleh Jenderal Rex, ternyata Venom sudah masuk ke dalam tubuh salah satu ilmuwan di sana. Namun Venom malah berpindah dan kembali ke wujud sempurnanya di tubuh Eddie, sehingga Xenopage yang memiliki kecepatan sangat dahsyat sudah berada di sini. Simbiot di tubuh detektif Mulligan pun melindungi Venom dan memerintahkan Venom untuk pergi sejauh mungkin. Para ilmuwan pun melepaskan semua simbiot yang sudah mereka tangkap, yang kemudian kini para simbiot sudah mendapatkan inang barunya. Namun Xenopage masih terlalu kuat walaupun kini puluhan simbiot dengan kekuatan dahsyat menyerangnya. Dr. Payne sempat membawa simbiot terakhir yang belum dilepaskan. Namun saat Eddie dan Venom akan kabur, mereka malah bertemu dengan keluarga Martin yang menyusup ke sini untuk melihat alien. Walaupun para simbiot sudah bersatu untuk menghentikan Xenopage, namun hal itu belum cukup. Xenopage masih terlalu kuat. Serangan militer juga tidak ada arti apa-apa. Menara tempat Eddie dan keluarga Martin berada pun akan roboh. Untunglah Venom dan simbiot lainnya bisa menyelamatkan keluarga Martin yang tak sengaja terjebak di kerusuhan ini. Xenopage terus bangkit dan tidak bisa dilukai. Bahkan kini Xenopage mengirim sinyal ke dunianya, dan Knull pun mengirimkan lebih banyak Xenopage untuk menangkap Venom. Para simbiot yang sudah hidup tidak menyerah untuk menghentikan Xenopage. Bahkan kini para militer sudah bekerja sama dengan simbiot. Eddie pun mencoba untuk mengalihkan perhatian para Xenopage dengan berubah wujud menjadi Venom yang sempurna, dan para Xenopage mengejar dirinya. Venom menarik para Xenopage ke tengah bahan peledak dan keluarga Martin pun bisa diselamatkan. Setelah Venom berhasil memancing para Xenopage ke bahan peledak, helikopter militer langsung melakukan tembakan dan ternyata ledakannya masih belum cukup untuk memusnahkan Xenopage. Eddie dan Venom pun mencoba rencana lainnya dan ia pun langsung menggunakan baling-baling helikopter dan kekuatan simbiot lainnya untuk menyerang bagian kepala Xenopage. Pimpinan Rex pun juga berhasil diamankan walaupun sudah terluka parah. Tapi ancaman dari Xenopage belum usai. Sekeras apapun usaha para simbiot melawannya sepertinya sia-sia. Eddie yang sudah tak berdaya pun diamankan oleh Venom. Kekalahan mereka sudah di depan mata. Entah apa yang ada di benak Venom dan Eddie, mereka malah memasrahkan diri untuk dihinggapi para Xenopage. Venom menggunakan kekuatan simbiotnya untuk mengikat semua Xenopage di tubuhnya. Venom benar-benar sangat merasa kesakitan, kemudian ia menatap Jenderal Rex. Rex sepertinya mengerti apa maksud dan tujuan Venom. Venom pun kini tepat berada di bawah pipa air keras, kemudian ia mengeluarkan Eddie dari tubuhnya. Rex langsung menyalakan air keras itu yang bisa menghancurkan tubuh Venom dan Xenopage yang melekat di dalamnya. Di ujung ajalnya, Venom masih sempat memberikan perlindungan kepada Eddie dan meminta Eddie untuk tidak melupakan dirinya. Venom benar-benar mengorbankan dirinya agar Codex yang bisa membebaskan Knull musnah bersama tubuhnya. Kini Venom pun benar-benar musnah bersama hancurnya Area 51 yang menjadi tempat penelitian para simbiot. Eddie pun masih selamat berkat perlindungan terakhir yang diberikan oleh Venom. Setelah semua membaik dan Eddie sudah sadar, ia pun diberikan kebebasan dari pihak militer. Semua kejadian yang sudah menimpanya akan dilupakan sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dirinya dan Venom untuk menyelamatkan dunia dari serangan Knull yang sangat mengerikan. Eddie pun hanya bisa mengingat semua kenangannya bersama Venom untuk selamanya.